Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Mesaroh dengan NIM 031112100054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai power and influence in the workplace untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, makna kekuatan. Kekuatan yaitu kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi pihak lainnya. Kekuatan counter yaitu kapasitas sebuah tim, seseorang, atau organisasi untuk menjaga orang atau kelompok yang lebih kuat dalam hubungan pertukaran. Walaupun keberadaan kekuatan memerlukan ketergantungan, sebenarnya para pihak dalam hubungan pertukaran saling tergantung satu sama lain. Di sini ada gambar ketergantungan dalam hubungan kekuatan, di mana orang A dan orang B ini adanya pertukaran kekuatan, di mana orang B memberikan kekuatan counter kepada orang A dan orang A juga memberikan kekuatan kepada orang B untuk tujuan orang B. Nah, di sini ada sumber-sumber kekuatan dalam organisasi. Yang pertama ada kekuatan yang sah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi orang lain melalui otoritas formal. Kedua, kekuatan penghargaan berasal dari kemampuan seseorang untuk mengontrol alokasi penghargaan yang diinginkan oleh orang lain. Ada kekuatan memaksa, kemampuan untuk menerapkan hukuman. Selanjutnya, kekuatan ahli. Kekuatan ahli adalah individu atau kapasitas unit kerja untuk mempengaruhi orang lain dengan memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mereka nilai. Selanjutnya ada kekuatan rujukan. Kapasitas untuk mempengaruhi orang lain berdasarkan identifikasi dan penghormatan yang mereka miliki terhadap pemegang kekuatan tersebut. Selanjutnya ada informasi dan kekuatan. Informasi adalah kekuatan. Kekuatan informasi ada dalam dua bentuk. Yang pertama, mengontrol alur informasi kepada pihak lain, dan yang kedua, memiliki kemampuan untuk menangani ketidakpastian dalam organisasi. Yang pertama ada prevention. Prevention adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Kemudian yang kedua ada forecasting. Forecasting adalah metode peramalan atau aktivitas untuk mengestimasi kondisi yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Selanjutnya ada kontingensi dari kekuatan. Yang pertama, keberadaan substitusi. Sejauh mana orang yang tergantung pada sumber daya memiliki alternatif lain. Yang kedua, sentralitas, tingkat dan sifat saling ketergantungan antara pemegang kekuasaan dan pihak lainnya. Ketiga, kebijaksanaan, kebebasan untuk membuat pertimbangan atau keputusan tanpa tergantung kepada peraturan tertentu atau menerima izin dari seseorang. Kemudian yang keempat, ada keberadaan. Mereka yang mengontrol sumber daya yang bernilai atau pengetahuan akan mendapat kekuatan hanya ketika orang lain mengetahui atau melihat dasar kekuatan ini. Dan yang terakhir, jaringan dan kekuatan. Memelihara hubungan sosial dengan orang lain untuk mencapai tujuan seseorang. Selanjutnya ada taktik pengaruh. Taktik pengaruh kasar, yaitu otoritas diam-diam, mempengaruhi perilaku melalui kekuasaan yang sah tanpa secara eksplisit merujuk kepada basis kekuatan. Kemudian sikap asertif, yaitu aktif menerapkan kekuasaan yang sah, dan koersif dengan menerapkan tekanan atau ancaman. Selanjutnya, kontrol informasi. Secara eksplisit memanipulasi akses orang lain terhadap informasi untuk tujuan mengubah sikap atau perilaku mereka atau bahkan keduanya. Selanjutnya, pembentukan koalisi. Membentuk kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan menggabungkan sumber daya dan kekuatan anggotanya. Dan yang terakhir, banding atasan. Mendapatkan dukungan dari satu atau lebih orang dengan otoritas yang lebih tinggi atau dengan keahlian tertentu. Selanjutnya yang kedua ada taktik pengaruh halus. Yang pertama, menjilat atau manajemen kesan. mencoba untuk meningkatkan rasa suka atau dianggap memiliki kesamaan dengan beberapa orang yang
yang ditargetkan. Kemudian bujukan, yaitu menggunakan argumen logis, bukti faktual, dan daya tarik emosional untuk meyakinkan orang-orang dari nilai yang diminta. Dan yang ketiga, pertukaran, menjanjikan manfaat atau sumber daya agar orang yang ditargetkan tersebut mematuhinya. Di sini ada gambar konsekuensi dari taktik pengaruh. Ada taktik pengaruh halus dan taktik pengaruh kasar. Taktik pengaruh halus ada persuasi, menjilat, dan pertukaran manajemen kesan, di mana konsekuensinya ada komitmen dan patuh. Kemudian dari taktik pengaruh kasar, yaitu otoritas diam-diam, banding atas, pembentukan koalisi, kontrol informasi, dan asertif, di mana konsekuensinya patuh dan perlawanan. Selanjutnya ada pengaruh dan politik organisasi. Politik organisasi adalah perilaku yang mana orang lain menganggap sebagai taktik mementingkan diri sendiri untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain dan bahkan mungkin organisasinya. Kondisi yang mendukung dalam politik organisasi, yang pertama keterbatasan sumber daya, keputusan tentang alokasi sumber daya yang ambigu, kompleks, atau kekurangan aturan formal. Dan yang terakhir, perubahan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik pribadi, mempengaruhi motivasi seseorang untuk terlibat dalam politik organisasi, dan orang yang memiliki nilai Machiavellian, misalnya adalah merasa nyaman mendapat sesuatu melebihi yang seharusnya diterima walaupun dengan cara menipu. Kemudian yang ketiga, meminimalkan politik organisasi dan konsekuensinya. Memperkenalkan aturan dan regulasi untuk menentukan penggunaan sumber daya yang terbatas, memberikan karyawan lebih banyak kontrol atas pekerjaan mereka, dan menjaga agar mereka mendapat informasi dari kegiatan-kegiatan penting organisasi.